akan selama-lamanya itu terus-menerus berlangsung di dalam kehidupan kita. Badai satu saat itu pasti akan stop, akan berhenti, akan berlalu dan akan lewat. Satu hal yang kita yakini bahwa di tengah badai, situasi apapun, kondisi bagaimanapun, kita yakin dan percaya kita tidak sendirian, tetapi Allah itu ada di sini. Allah bersama dengan kita. Allah selama 24 jam akan menjaga kita di dalam keadaan yang bagaimanapun, di musim apapun, di cuaca seperti apapun. Kita yakin Allah ada di sini. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, dengan satu topik apa? Apa? Tinggal baca aja loh di depan ya. Tegak di tengah badai ya. Tegak di tengah badai. Nah, untuk melihat tegak di tengah badai, saya mengajak untuk kita membuka dua bagian dari PL dan PB. Yang pertama, kita akan bersama-sama membuka dari Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Saya akan membacakan bagian ini, Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-9. Lalu satu lagi disiapkan 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Tegak di tengah badai. Habakuk pasal yang ketiga ayat 18 sampai 19 berkata demikian. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita sekalian. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Badai tidak akan selama-lamanya itu terus-menerus berlangsung di dalam kehidupan kita. Badai satu saat itu pasti akan stop, akan berhenti, akan berlalu dan akan lewat. Satu hal yang kita yakini bahwa di tengah badai, situasi apapun, kondisi bagaimanapun, kita yakin dan percaya kita tidak sendirian, tetapi Allah itu ada di sini. Allah bersama dengan kita. Allah selama 24 jam akan menjaga kita di dalam keadaan yang bagaimanapun, di musim apapun, di cuaca seperti apapun. Kita yakin Allah ada di sini. Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, ada sebuah kata-kata yang berkata demikian. Jangan menunggu badai hidup Anda itu berlalu. Belajarlah menari di tengah hujan. Artinya, jangan kita itu hanya merenung, nongkrongin badai itu berlalu. Jangan nunggu sampai badai itu berlalu dan lewat. Tetapi, menarilah di tengah hujan. Dalam situasi seperti apapun, kita itu diminta oleh Tuhan untuk bisa tetap melihat apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dinikmati. Bagaikan seorang yang pemain selancar bisa memakai gelombang yang tinggi, gelombang yang dahsyat, gelombang yang besar untuk dipakai untuk bermain selancar dengan begitu hebatnya. Bagaikan seorang di tengah-tengah salju yang licin bisa menari dengan begitu indahnya, begitu lemah gemulai dan dengan berbagai atraksi, bisa melakukan itu semuanya. Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, pergumulan, masalah, tantangan itu bisa menerpa siapapun. Oleh karena apa? Kalau COVID
dan kekebalan. Tetapi tidak ada vaksin untuk persoalan dan masalah. Itu sebabnya tidak ada orang Kristen, tidak ada siapapun juga di antara saudara dan saya yang kebal, yang punya imun terhadap persoalan. Persoalan itu juga tidak memiliki mata, sehingga tidak bisa membedakan mana yang pendeta, mana yang pendekar, ya kan? Tidak bisa membedakan siapa yang aktivis dan siapa yang puitis. Tidak bisa membedakan apakah saudara itu jemaat Tuhan, orang Kristen atau bukan. Semua orang, karena itu masalah itu bisa menghampiri saudara dan saya. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu memberikan, menuliskan, memberikan ilham kepada para penulis Alkitab untuk memberikan kisah-kisah banyak tokoh di mana mereka itu memperlihatkan kepada kita. Ternyata orang-orang yang dekat sama Tuhan, orang yang dipakai di dalam pelayanan, orang yang mengasihi Tuhan, mereka pun Tuhan izinkan menghadapi badai yang menghempas hidup mereka. Coba kita lihat siapa saja mereka. Di dalam Perjanjian Lama, kita melihat Adam dan Hawa. Adam dan Hawa mengalami masalah ketika Kain, anak mereka, membunuh Habil, anak adik kandungnya sendiri. Kita juga melihat Ayub. Ayub di dalam kehidupannya mengalami satu masalah yang begitu besar dan berat, yang itu yang kita tahu, pergumulan yang begitu dahsyat. Oleh karena apa? Dalam sekejap mata semua anaknya tanpa tersisa mati semuanya. Harta bendanya semuanya habis ludes. Bukan sesuatu pergumulan yang ringan. Daud juga mengalami satu pergumulan yang besar ketika dia dikejar-kejar oleh Saul. Untuk apa? Untuk dibunuh. Bukan cuma Saul yang mau membunuh, tetapi anaknya sendiri, Absalom, itu juga mau membunuh Daud. Kita tahu seorang nabi yang namanya Yeremia. Yeremia itu di dalam kehidupan, dalam pelayanannya mengalami satu pergumulan yang begitu besar. Sampai Yeremia itu berkata kepada Tuhan, "Engkau seperti sungai yang curang bagiku," oleh karena pergumulan yang dahsyat. Demikian juga dengan Habakuk yang tadi kita baca. Habakuk bersama dengan orang Israel itu juga mengalami persoalan, mengalami masalah, mengalami tantangan. Sehingga Habakuk itu menggambarkan kesulitan mereka itu seperti apa? Seperti pohon ara yang tidak berbunga, pohon anggur yang tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Kemudian ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan, lembu sapi tidak ada dalam kandang. Gambaran ini menunjukkan kehidupan mereka itu rumit dan sulit, mengecewakan. Tidak ada apa-apa, garing, kering, dan gersang. Itu tokoh-tokoh di dalam PL. Di dalam PB juga beberapa contoh yang kita akan lihat juga mengalami masalah. Kita tahu siapa? Yohanes. Siapa Yohanes? Yohanes itu adalah seorang murid Kristus yang dikasihi Tuhan, yang begitu dekat dengan Tuhan. Sampai di atas kayu salib, Tuhan Yesus berkata kepada Yohanes, "Inilah ibumu," dititipkan Maria. Dan kepada Maria mengatakan, "Inilah anakmu." Dekat, dikasih. Tetapi Yohanes mengalami dibuang di Pulau Patmos. Selain Yohanes siapa lagi? Ada Petrus. Petrus menurut tradisi ketika mati, Petrus itu matinya disalib sama seperti Tuhan, seperti Yesus. Tetapi Petrus tahu kalau mati disalib itu dia tidak layak seperti Kristus, seperti Yesus. Maka dia minta supaya disalibnya itu terbalik ke
kepalanya yang di bawah, kakinya yang di atas. Dan kita menemukan juga ada Stefanus. Stefanus, kita tahu dia adalah seorang martir oleh karena dia mati dirajam batu oleh karena imannya kepada Kristus. Dan satu lagi adalah Paulus yang tadinya namanya Saulus, seorang pembunuh orang-orang Kristen, tetapi ketika Kristus tangkap, ketika Tuhan tangkap, dia pelayanan begitu luar biasa. Tetapi di dalam pelayanannya Paulus mengalami badai-badai pelayanan, dirajam, mengalami keluar karam kapal, kemudian keluar masuk penjara. Itulah yang dialami oleh Paulus. Saudara, bukan cuma di dalam Alkitab, di dalam kehidupan kita juga banyak menyaksikan orang-orang percaya yang mengalami banyak sekali masalah. Kalau kita tahu orang-orang yang ada di China, ketika mereka menjadi orang Kristen, ketika mereka melayani Tuhan, mengabarkan Injil kepada saudara-saudara, kepada teman-temannya, maka apa yang mereka alami? Mereka mengalami penganiayaan, mereka mengalami penyiksaan oleh karena imannya. Mereka dipenjara, bahkan mereka juga bisa mati, dibunuh. Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, ada seorang yang bernama Horatio Spafford. Dia lahir di New York. Pada masa mudanya dia adalah seorang praktisi hukum. Nah, ketika dia sukses dalam kehidupannya, keuangannya menjadi meningkat, menaik. Seiring dengan kesuksesannya, dia sangat tertarik dengan kekristenan. Lalu dia dekat dengan D.L. Moody dan penginjil-penginjil yang lainnya. Nah, pada satu waktu dia menginvestasikan dana yang cukup besar untuk membeli real estate. Tetapi beberapa bulan kemudian, real estate, dana yang cukup besar yang diinvestasikan di sana, akhirnya ludes, terbakar. Mereka sedih, mereka kehilangan. Nah, untuk menghibur keluarganya di tengah-tengah kesulitan yang tengah mereka hadapi, Horatio Spafford ini mengajak keluarganya untuk pergi ke Eropa. Nah, pergi ke Eropa sekaligus mereka berencana mengikuti kebaktian kebangunan rohani KKR yang diadakan oleh D.L. Moody di Inggris. Pengen mereka hadir di sana. Nah, oleh karena dia harus menyelesaikan bisnisnya yang belum selesai, dia meminta untuk istri dan keempat anaknya berangkat dulu. Itu sebabnya mereka berangkat terlebih dahulu. Ketika mereka naik kapal yang mereka tumpangin itu tabrakan dengan kapal yang lainnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kapal itu tenggelam dalam waktu hanya 12 menit saja. Keempat putrinya, keempat anak perempuan daripada Horatio Spafford ini meninggal dunia, semuanya mati. Hanya istrinya yang selamat. Ketika istrinya selamat, ketika dia sudah sampai di tempat di mana dia bisa selamat, dia mengirim sebuah telegram kepada suaminya. Hanya aku seorang diri yang selamat. Horatio segera menyusul istrinya. Di dalam perjalanannya, dia melewati berada di tempat di mana keempat putrinya itu meninggal dunia. Apa yang dia lakukan? Apakah dia marah? Apakah dia mengutuk-ngutuk kepada Allah? Apakah dia menyangkali imannya? Tidak. Di tempat itulah dia menuliskan kata-kata yang begitu indah dan menggugah hati. Kata-kata nyamanlah jiwaku tertulis di sana. Dan ketika kata-kata itu ditemukan oleh seorang yang pintar main musik, maka dibuatlah dari kata-kata yang dibuat oleh Horatio Spafford, kemudian dibuatkan musiknya menjadi sebuah lagu yang sangat kita kenal, yang sering juga kita nyanyikan, nyamanlah jiwaku.
Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, badai bisa terjadi, badai bisa menghempas kita, badai bisa menghampiri saudara dan saya tanpa diundang. Kapanpun juga, di tengah kebahagiaankah, di tengah-tengah situasi seperti apapun, badai tidak akan permisi terlebih dahulu kepada kita. Badai bisa menghentak dan mengoyakkan kita. Nah, yang penting adalah bagaimana supaya di tengah badai yang ada, kita ini tegak berdiri. Seperti di dalam layar yang kita bisa lihat, menggambarkan ada batu karang di tengah hantaman gelombang yang dahsyat. Batu karang itu tetap tegak berdiri. Seperti bangunan rumah, walaupun ada angin yang begitu kencang menerpa, menghempas bangunan-bangunan rumah yang tidak mempunyai dasar yang kuat dan kokoh, maka mereka runtuh. Tetapi bangunan yang punya dasar yang kuat itu, itulah yang tetap tegak berdiri. Juga seperti pohon yang punya akar yang kuat, maka ketika ditiup oleh angin kencang, oleh taufan, oleh apapun juga akan tetap tegak berdiri. Kita merindukan bagaimanapun dalam kehidupan kita, semuanya dari kita sekali lagi pasti pernah mengalami, mungkin sedang mengalami, maupun akan mengalami. Yang penting adalah bagaimana kita itu bisa tegak berdiri. Yang pertama, kita itu harus mempunyai dasar yang harus kuat dan kokoh. Siapakah yang menjadi dasar kita? Siapakah yang menjadi fondasi kita, landasan kita, dan sandaran kita? Harusnya Allah, Tuhan, itu yang menjadi dasar yang paling kuat, pribadi yang menjadi sandaran yang paling kokoh di dalam kehidupan kita, yang akan membuat kita itu tegak berdiri sekalipun digoncangkan oleh apapun juga. Di dalam Habakuk pasal yang ketiga ayat 18 dan 19 tadi, di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan, di tengah situasi kehidupan yang begitu memprihatinkan, Habakuk bisa berkata kepada Tuhan, aku bersorak-sorak kepada Tuhan, aku beriak-riak kepada Allahku. Kenapa? Habakuk tahu Allah Tuhanku itu kekuatanku. Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, tadi anak-anak sekolah minggu mengatakan, aku kuat karena Tuhan. Aku besar iman kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Saudara mengalami badai, tapi saudara kuat bukan karena kita yang kuat, bukan karena kita yang gagah dan perkasa, tetapi karena Tuhan kita itu kuat, gagah, dan perkasa. Dialah yang menopang, dialah yang menolong, dialah yang menguatkan dan mengokohkan saudara dan saya di dalam kehidupan kita sepanjang umur hidup kita, sampai nanti kita pulang kepada Tuhan. Tuhan itu akan menjadi dasar yang paling kokoh di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, Habakuk tadi mengatakan, ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Kekuatan dari Allah itu digambarkan seperti kaki rusa. Rusa itu punya kaki itu ringan, sehingga cepat larinya, pintar melompat, ya. Itu dikatakan seperti itu. Nah, di daerah Israel, khususnya Yudea, itu berbukit-bukit. Binatang yang ada salah satunya itu adalah rusa. Nah, bukit yang ada di sana bukan cuma bukit, tapi kadang bukit-bukit yang berbatu-batu. Itu menandakan apa? Bukit-bukit itu menandakan banyak kesulitan, banyak bahaya. Berbatu-batu itu bahaya. Tetapi bukit-bukit yang berbatu-batu itu oleh rusa itu gampang untuk dilompati, gampang untuk dilalui, gampang untuk dilewati. Demikian juga yang dikatakan oleh Paulus. Paulus ketika menghadapi di dalam pelayanannya, Paulus mengatakan apa? Dalam segala hal kami itu ditindas. Herannya, ketika
tertindas, Paulus katakan, kami tidak terjepit. Kami sering habis akal, tapi tidak putus asa. Kami ini dianiaya, disiksa, tapi tahu tidak ditinggalkan sendirian. Oleh karena Allah bersama dengan mereka. Kami dihempaskan. Harusnya orang itu kalau dihempaskan binasa, habis lenyap. Tetapi Paulus katakan, kami dihempaskan, namun tidak binasa. Sebuah kata-kata mengatakan demikian. Tuhan tidak pernah membiarkan hambanya terlarut dalam kesedihan. Pasti ada rencana indah untuk membayar semua air mata. Saudara, bagi saudara dan saya, hamba-hamba, anak-anak Tuhan, Tuhan itu tidak membiarkan kita itu terlarut di dalam kesedihan kita. Yakinlah, ada rencana Tuhan yang begitu indah, ada desain Allah yang begitu mulia. Di balik semuanya itu, untuk merancang sebuah kehidupan yang luar biasa untuk saudara dan saya. Di tempat ini tidak ada satupun orang yang punya kisah yang sama di dalam kehidupan. Oleh karena Allah mendesain, merancang kisah daripada kita masing-masing, berbeda satu dengan yang lainnya, menjadi kisah yang spesial, kisah yang khusus, yang istimewa. Semua kisah saudara dan saya sebetulnya itu adalah his story, dia story, kisah. Jadi kisah dia, apapun kisah saudara, apapun kisah saya, semuanya itu adalah sebetulnya berkisah tentang Allah, berkisah tentang Tuhan. Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, ada sebuah kata-kata lagi yang berkata demikian. Tidak ada kesedihan yang berlarut. Berusahalah untuk tetap bangkit. Dan percayalah, Allah selalu mendampingi kita. Setiap perjalanan hidup punya hikmah yang luar biasa. Percayalah. Jadi dikatakan kesedihan tidak ada yang berlarut. Yang penting berusaha untuk apa? Bangkit. Selain bangkit, kita itu harus punya iman. Percaya kepada siapa? Kepada Allah. Karena apa? Allah akan mendampingi hidup kita. Yakin semua peristiwa yang Allah izinkan itu semuanya ada di dalam tangan kendali Allah. Allah izinkan itu terjadi. Yakinlah pasti ada hikmah yang Allah berikan yang luar biasa ada di dalam hidup kita. Ada satu kata lagi yang mengatakan demikian. Tidak peduli badai apa yang Anda hadapi, Anda perlu tahu bahwa Tuhan mengasihi Anda. Dia tidak meninggalkanmu. Badai apapun boleh menerpa. Satu hal yang membuat kita kokoh adalah Tuhan itu mengasihi saudara dan mengasihi saya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Seperti sebuah lagu yang tadi kita nyanyikan bersama. Janji Allah itu seperti fajar yang pasti akan muncul pada waktunya. Allah itu menjanjikan bahwa setiap anak-anak Tuhan ketika mendapatkan kesulitan, Allah itu pasti akan menolong tepat pada waktunya. Kalau dikatakan tepat pada waktunya, itu berarti tidak kecepatan, tapi juga tidak terlambat. Kalau sampai sekarang kita belum menemukan jawaban solusi atas masalah hidup kita, berarti itu belum waktu daripada Tuhan yang tepat pada waktunya. Menantikan waktu Tuhan. Dikatakan lagi ada sebuah kata-kata yang mengatakan demikian. Oke. Ya, cukup kata-kata itu dulu ya. Oke. Nah, teman-teman, saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, pada saat ini banyak orang itu mengatakan situasi dunia saat ini sulit. Situasi di Indonesia pun juga tidak mudah. Banyak orang-orang yang berjualan, yang berdagang mengatakan, wah, saat-saat ini adalah saat-saat yang sepi.
begitu ya. Saking sepinya. Orang cari kerja itu susah, saking susahnya. Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kesulitan itu tengah diperhadapkan kepada kita. Nah, ketika kesulitan itu diperhadapkan kepada kita, jangan meresapi kesulitan. Karena apa? Meres baju aja angel dan susah ya. Apalagi meres sapi, ya kan? Sapi kok diperes, wangel banget begitu ya, susah sekali ya. Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, ada sepasang yang lagi pacaran. Ketika mereka ketemu begitu, si pacar ngomong kepada pacarnya, "Loh, aku lihat kok wajahmu muram. Kenapa?" Lalu si pacar ngomong memang dengan wajah muram dan sedih. Dia ngomong, "Aku sedih karena habis baca buku." Nah, buku apa yang membuat kamu sedih? Buku tabungan. Endingnya menyedihkan. Tabungnya tinggal sedikit begitu ya. Banyak orang juga mengatakan dompet itu kayak bawang. Kalau dikupas, kalau dibuka, itu dalamnya itu membuat air mata ya. Membuat air mata itu bisa pedih ya. Kalau kita kupas bawang ini ibu-ibu ya, para wanita ini kalau kita ngupas bawang merah itu, kalau ngupas begitu ya, mata kita itu kan bisa pedih kan, mata kita pedih sampai kadang-kadang mencucurkan air gitu ya. Demikian juga ini kalau kita buka dompet itu kayak bawang gitu, ketika buka begitu, nah itu menyedihkan ya, membuat kita itu sedih begitu ya, karena lihat isinya tidak ada atau sedikit begitu ya. Orang bilang yang paling penting dalam dunia ini apa? Coba. Apa yang bilang? Uang. Dari dulu dari kita masih kecil, anak-anak sekolah minggu, kita diajari sebuah lagu. Apa yang dicari orang? Apa? Uang. Siang, malam yang dicari uang. Bagi manusia itu uang yang paling penting. Betul enggak? Uang itu paling penting. Orang mengatakan enggak. Yang penting itu bukan uang, tapi yang penting itu cinta. Nah, yang pas itu adalah saya cinta uang. Memang uang nggak penting, cinta yang penting, tapi saya cinta uang. Jadi dua-duanya sekaligus. Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, masalah apa yang saat ini tengah melanda, diizinkan Allah terjadi dalam hidup kita? Masalah kesehatan kami, masalah di mana keluarga kita, orang yang dekat yang kita kasihi, saat ini diperhadapkan oleh penyakit yang tidak ringan, penyakit yang serius, penyakit yang berat, dan itu menjadi beban yang besar buat kita sekeluarga. Masalah di dalam keluarga, mungkin kita melihat orang tua kita cekcok, suami istri, papa mama kita itu cekcok terus begitu ya. Atau orang tua melihat anak-anak kita, saudara kandung satu dengan yang lainnya bertengkar terus. Saat ini keluarga-keluarga Kristen, pernikahan-pernikahan Kristen juga lagi mengalami goncangan, mengalami badai, mengalami godaan, di mana perselingkuhan terjadi di tengah-tengah pernikahan Kristen, baik kepada pasangan muda maupun kepada pasangan yang sudah senior. Kita menemukan banyak pernikahan muda yang akhirnya memutuskan untuk divorce. Sekarang kekristenan mulai kena akan imbas akan hal itu. Dulu boleh dikatakan orang Kristen tidak ada, sangat jarang. Sekarang mulai banyak. Bukan cuma kepada kaum muda yang sudah puluhan tahun, 30 tahun ke atas, bukan berarti sudah aman. Kita harus waspada terhadap godaan perselingkuhan di tengah-tengah pernikahan. Mungkin orang tua saat ini juga mungkin ada pergumulan, kok anakku masih jomblo gitu ya. Atau kita sendiri mungkin karena ini Green Lake itu kan gereja muda ya,
banyak juga jemaat-jemaat anak-anak muda. Mungkin kita juga merasa, kok aku masih jomblo. Ada orang yang bilang, jangan malu jadi jomblo. Karena jadi jomblo bukan berarti tidak laku, tetapi memang belum ada yang mau. Ya kan? Di situ. Jadi kita jangan malu terhadap hal-hal seperti itu. Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, ada juga yang menulis demikian. Hidup itu pasti banyak rintangan. Kalau banyak rantangan, itu berarti cateringan. Saudara dan saya itu pasti akan mengalami rintangan. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan orang Kristen itu terlepas dari rintangan. Bisa, selalu ada rintangan dalam kehidupan kita. Seperti mungkin yang lalu pernah ada rintangan. Mungkin saat ini tengah menghadapi rintangan. Atau mungkin nanti kita akan menghadapi rintangan. Tetapi Tuhan mau kita ibarat seperti nanas. Nanas itu berdirinya tegak, punya mahkota, nanas madu ya. Berdirinya tegak, punya mahkota, di dalamnya rasanya manis. Ya, itu yang Tuhan mau. Marilah kita tegak berdiri di tengah masalah yang ada. Yang kedua, berjuang sekuat tenaga. Yang kedua, berjuang sekuat tenaga. Saudara, Amsal 18 ayat 14 berkata demikian. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Di dalam menghadapi masalah, badai, kesulitan, jangan patah semangat. Karena orang yang patah semangat, siapa yang sanggup memulihkan? Tetapi orang yang bersemangat, Tuhan mau saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang bersemangat, sekuat tenaga berjuang. Kalau kita memiliki hal itu, maka kita bisa menanggung penderitaan. Di dalam menghadapi masalah kita, ada sebuah kata yang mengatakan demikian. Jangan mengeluh dan jangan menyerah. Terus berjuang, semuanya akan baik pada waktunya. Kenapa saudara menyerah? Karena saudara belum melihat akhir ending dari kehidupan atau persoalan itu. Kenapa saudara dan saya tidak terus berjuang? Karena kita belum melihat akhir daripada kisah hidup kita. Tuhan mengatakan terus berjuang, jangan mengeluh, jangan menyerah. Karena apa? Akan baik pada waktunya. Pasti akan ada endingnya, ada akhir daripada semuanya itu. Itu sebabnya terus berjuang dan jangan menyerah. Dalam badai itu Allah itu pasti akan menolong. Itu bagian Allah. Allah itu akan menguatkan, mengokohkan, melindungi, menjaga, menolong kita semuanya. Itu bagian Allah. Kalau Allah itu bagian Allah, dikerjakan oleh Allah atau tidak? Pasti. Tetapi Allah juga memberikan bagian kita, yaitu bagian kita apa? Sekuat tenaga kita berjuang. Terus cari apa masalahnya, terus cari solusinya apa, terus minta hikmat dari Tuhan. Apa jalan penyelesaiannya? Mungkin pintu ditutup, mungkin pintu tertutup, tetapi akan ada jendela-jendela yang Allah bisa bukakan menjadi jalan keluar kita. Ketika kebuntuan kita, ketika hidup kita sepertinya mentok, sepertinya seperti lagu, tidak ada pilihan, tidak ada jalan yang bisa kita pilih sepertinya. Berjalanlah terus. Oleh karena apa? Ketika kita berjalan terus, bahkan di lorong yang paling gelap, ketika kita berjalan di dalam lorong yang gelap, yakinlah di ujung lorong itu pasti ada secercah sinar yang tengah menanti. Ya, sebelum melihat secercah sinar, jangan berhenti berjalan. Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, ada sebuah kata, Laila Akita itu mengatakan demikian. Dalam badai kehidupan, Anda bisa bertahan dengan kasih karunia, iman, dan harapan. Yang ketiga, yang terakhir, saling menolong. Ya, saling menolong. Tadi di dalam video di Impossible yang tadi kita saksikan, di dalam film
itu kita melihat Maria sama Lukas itu kan memperjuangkan hidupnya untuk bisa selamat. Nah, rupanya di tengah-tengah mereka lagi berjuang, mereka itu ketemu dan melihat ada seorang anak kecil, seorang balita itu ada di dekat mereka, terpisah dari orang tuanya. Apakah mereka biarkan begitu saja karena mereka juga lagi berjuang untuk menyelamatkan diri mereka? Tidak. Sekalipun mereka tengah menghadapi kesulitan, mereka melihat ada orang lain yang juga mengalami kesulitan, maka mereka itu menolong, mereka membantu, mereka membawa Daniel, si balita ini dibawa bersama dengan mereka. Akhirnya mereka bertiga ditolong oleh penduduk dan sampai ke penampungan, sampai di tempat perawatan. Dan si Daniel ini yang masih balita ini akhirnya berjumpa dengan ayah kandungnya. Selain daripada itu, Maria oleh karena dadanya luka dan kakinya yang terluka cukup berat, harus menjalani operasi. Ketika mau dioperasi, Maria ini menyuruh anaknya Lukas untuk tidak menunggu dan berdiam menunggu mamanya yang mau operasi. Tapi disuruh apa? Disuruh untuk membantu orang-orang yang tengah mencari keluarganya di sana sini. Itu sebabnya Lukas ini pergi gak dari satu penampungan ke penampungan yang lain, dari tempat perawatan ke tempat perawatan yang lain, untuk menyebutkan siapa keluarga ini, siapa punya anak ini, siapa punya bapak ini, punya ibu ini. Sampai akhirnya mereka yang tadinya terpisah, keluarga-keluarga ini bisa dipertemukan kembali. Manusia ketika menghadapi masalah, kesulitan, penderitaan, rintangan dan tantangan, cenderung fokus kepada penderitaan kesengsaraannya sendiri. Tidak melihat orang yang ada di sekitarnya mengalami juga punya masalahnya. Terkadang kita tidak mau membuka mata, juga tidak mengulurkan tangan untuk menolongnya, untuk membantunya. Kita berkata EGP, emangnya gue mikirin diri sendiri aja susahnya bukan main, mikirin masalahnya sendiri aja beratnya bukan main, masa harus ditambah dengan menolong orang lain yang juga punya masalah? Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, hukum Kristus di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua berkata demikian: bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Hukum Kristus itu bukan hukum egois. Hukum Kristus itu bukan hukum EGP, emangnya gue pikirin, bukan. Hukum Kristus itu adalah bertolong-tolonganlah, saling menolong. Saudara bukan hanya menjadi orang yang sukanya ditolong, tetapi kita juga harus menolong. Kita orang yang menolong, tapi juga kita adalah orang yang ditolong. Saling menolong. Itu sebabnya kepada saudara-saudara yang ada di ruangan ini, yang ada di bawah, kita semua saudara dan saya, pergumulan apapun yang tengah melanda kita, Tuhan tidak mau kita hanya fokus terhadap masalah kita, kepada diri kita, keluarga kita, tetapi kita diminta Tuhan untuk menoleh ke kiri, ke kanan, ke depan, dan ke belakang. Siapakah saudara-saudara kita? Siapakah orang-orang yang dipertemukan kepada kita? Mereka tengah menghadapi beban yang besar, mereka tengah mengalami pergumulan yang berat, mereka tengah menghadapi tantangan yang tidak ringan. Saudara dan saya, kita diutus, kita diminta, kita diperintahkan untuk memberi bantuan dan pertolongan. Saudara, spirit membantu orang lain adalah spirit saudara dan saya. Sekali lagi, saudara dan saya, kita adalah orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang pasti pernah mengalami badai kehidupan, yang mungkin saat ini tengah mengalami badai kehidupan, atau mungkin yang akan datang satu saat Tuhan bisa saja mengizinkan badai kehidupan melanda hidup kita.
Saya pernah mengalami keguguran 2 kali, hamil di luar kandungan, dan nyaris saya dipanggil pulang Tuhan. Tetapi saya akhirnya masih diberi kesempatan second chance, karena saya tahu berarti waktu saya belum tiba dan saya masih harus melayani Tuhan di dalam kehidupan, maka Tuhan izinkan untuk masih hidup. Selain daripada itu, tahun 98 saya lagi hamil cukup besar di Solo. Keluarga saya ada di kota Solo. Pada waktu itu terjadi kerusuhan. Keluarga saya mengungsi di kampung selama dua minggu. Saya tengah di dalam pergumulan, memikirkan keluarga yang ada di Solo yang tengah dilanda persoalan yang besar oleh karena kerusuhan yang terjadi, kebakaran di mana-mana. Toko kami itu ada di Jalan Slamet Riyadi, itu di jalan utama. Sehari, setiap hari 24 jam orang-orang kampung itu menjaga dari satu tempat sini sampai ujung ke sana, 150 orang jaga. Pernah sampai ada yang mau menjara atau istilahnya mau memasukin toko-toko di sepanjang tempat tinggal kami. Mereka menjadi pagarnya, mereka katakan tidak bisa, ini tempat kami, begitu. Sehingga akhirnya selamatlah toko-toko di sekitar keluarga-keluarga kami. Tuhan izinkan badai bagi saya adalah ketika kehilangan orang tua. Papa berpulang tahun 97, Mama dipanggil pulang tahun 2006. Kakak saya punya saudara kandung kakak 3, 2 adik kandung. Dari ketiga kakak saya yang nomor 3 dipanggil pulang oleh Tuhan di tahun 2020, dan di September sebulan yang lalu kakak saya yang nomor 2 dipanggil pulang oleh Tuhan. Dan itu merupakan satu kesedihan bagaimana kehilangan saudara kandung di dalam kehidupan kita itu sungguh menyedihkan. Tetapi di tengah-tengah semuanya itu Tuhan mau kita ini tetap tegak. Saudara, lihatlah badai-badai seperti apakah yang pernah kita lewati. Kalau kita bisa melewati, karena Tuhan yang menjadi dasar kita, karena kita berjuang untuk mengatasi, dan kita ditopang oleh orang-orang lain yang menguatkan, menghibur kita, dan kita pun mau menopang, menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin kita saat ini diperhadapkan oleh masalah. Sekali lagi, lihatlah di sekeliling kita, masih banyak orang yang membutuhkannya, membutuhkan uluran tangan saudara dan saya untuk menolong mereka. Amin. Kami perlukan keajaiban